Di bab yang kedua ini kita membahas tentang iman kita kepada qada dan qadar yang merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Di mana kita telah menjelaskan bagaimana pengertian dari iman kepada qada dan qadar yang telah dijelaskan minggu sebelumnya. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Tanda-tanda iman kepada qada dan qadar yang pertama, menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah mengamati dan memanfaatkan dengan baik ciptaan Allah dalam alam semesta. Jadi memanfaatkan dengan baik ciptaan Allah di alam semesta ini. Karena Allah menciptakan langit dan bumi untuk apa? Untuk dimanfaatkan. Untuk dimanfaatkan dengan baik tentunya oleh kita semua sebagai ciptaannya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tanda-tanda iman kepada qada dan qadar adalah melakukan usaha, melakukan ikhtiar dengan akal yang dibarengi dengan doa kita kepada Allah dalam mencapai tujuan hidup. Karena dengan usaha, dengan ikhtiar yang dibarengi dengan doa dan diakhiri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pencapaian tujuan hidup itu yang kita inginkan. Jadi ketika seseorang sudah memiliki keimanan qada dan qadar, maka usaha, doa, dan tawakal harus ia lakukan. Yang selanjutnya adalah menyandarkan hasil ikhtiar hanya kepada Allah, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha, setelah melakukan doa. Yang terakhir adalah sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, menyandarkan hasilnya. Karena kita hanya melakukan usaha, kita hanya melakukan doa, kita hanya memohon melalui doa. Masalah hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di segala sesuatu menyandarkan hasilnya, ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, selanjutnya bagaimana yang disebut dengan sunnatullah? Sunnatullah itu berarti ketentuan. Ketentuan atau hukum Allah yang berlaku atas segenap alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Itu sunnatullah. Contoh salah satunya adalah api panas. Itu semua orang sudah tahu bahwa yang namanya api itu panas. Itu sunnatullah. Dari sananya sudah seperti itu. Kecuali ada pengecualian. Allah memberikan apa? Memberikan mukjizat kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh siapa? Oleh Raja Namrud, maka Allah memerintahkan kepada api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Itu di luar sunnatullah. Karena Allah yang memiliki api dan Allah juga yang memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunnatullah contoh yang lain adalah es. Es dingin. Semua orang tahu bahwa setiap es itu pasti dingin. Ini sunnatullah. Batu keras. Dan semua orang juga tahu bahwa yang namanya batu keras. Ini sudah sunnatullah dari Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah air. Air cair. Ya, air cair. Air ada yang padat, ya, itu sudah menjadi es. Ya, air cair dan sebagainya. Banyak contoh-contoh yang lain. Anak-anakku sekalian, sunnatullah ada dua macam. Sunnatullah kauliyah adalah sunnatullah yang berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan, yakni Al-Quran.
Yang kedua ada juga sunnatullah kauniyah. Adalah sunnatullah yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. Contoh, api itu panas dan membakar. Penggantian siang dan malam itu adalah sunnatullah kauniyah. Anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian, sekali lagi mengingatkan bahwa sunnatullah itu terbagi menjadi dua. Ada sunnatullah kauliyah, ada sunnatullah kauniyah. Sunnatullah kauliyah adalah sunnatullah yang berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran yang dibukukan, yakni salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnatullah kauniyah, adalah sunnatullah yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. Contoh, api panas dan membakar, pergantian siang dan malam, dan sebagainya. Kedua sunnatullah tersebut memiliki persamaan, yakni yang pertama berasal dari Allah, yang kedua dijamin kemutlakannya, dan yang ketiga tidak dapat diubah atau diganti dengan hukum-hukum lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, sebagai sunnatullah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat perubahan pada sunnatullah. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bagaimana ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhtiar dan apa itu tawakal? Ikhtiar adalah berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan dan hasil. Sekali lagi, ikhtiar adalah berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan dan hasil. Dalam berikhtiar, yang memberikan kekuatan memilih adalah Allah. Sekali lagi, dalam berikhtiar, yang memberikan kekuatan memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai manusia tidak berhak. Sedangkan yang memilih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya adalah dalam ikhtiar yang memberikan kekuatan memilih, ya, yang memberikan, sekali lagi, yang memberikan kekuatan memilih adalah Allah. Sedangkan yang memilih adalah manusia, dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak memiliki keinginan untuk merubah dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada qada dan qadar Allah setelah melakukan usaha, setelah melakukan berdoa secara maksimal. Sekali lagi, bahwa tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua qada dan qadarnya setelah melakukan usaha, setelah melakukan doa secara maksimal. Tidak dikatakan tawakal
ketika kita tidak berusaha, ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha, setelah berdoa, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Anak-anak sekalian, ikhtiar dan tawakal memiliki hubungan yang erat sekali, sehingga seseorang harus memiliki motivasi yang kuat, namun juga harus menyadari segala keterbatasan yang ada pada dirinya. Seseorang tidak akan mudah putus asa ketika gagal dan tidak mudah lupa diri ketika dia sukses. Artinya semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dikotakkan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, jangan putus asa ketika kita gagal dan jangan lupa diri ketika kita sukses. Kemudian yang terakhir adalah hikmah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah yang pertama adalah memotivasi setiap mukmin dan muslim untuk selalu mengerjakan kebaikan. Kemudian yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam beribadah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berbuat dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mendorong manusia untuk memilih optimisme dalam kehidupannya. Kemudian senantiasa disiplin dalam berusaha memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menyandarkan manusia untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, menumbuhkan sifat sosial agamis dan menghilangkan sifat egois. Itu hikmah-hikmah ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan di pertemuan bab yang kedua ini kita bisa mencerna dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah takdirkan kepada kita semua, apa yang telah Allah qadakan dan qadarkan kepada kita semua, itu adalah yang terbaik. Tetapi ketika hal-hal yang buruk, tentunya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keimanan, kekuatan, keimanan sehingga kita terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja di pertemuan kali ini, dan insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan ke bab yang ketiga. Dan kalian pelajari di bab yang ketiga, insyaallah nanti saya share untuk materi bab yang ketiga. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.